Putriku Golda, Dahlia, Margaret, ya. Abi mau makan dulu. Makan cukup. Ini ikan asem, ikan masak asem, ikan tuna, enak sekali. Yang memasak ini adalah Pendeta Zakaria Patibukai. Ya, ini saya kemarin ini masih ada sampai sekarang. Saya hanya makan sepotong-sepotong dengan havermut. Ini makanan ini, havermut ini, kalau di Amerika kenapa mereka panjang umur, orang-orang tua makannya ini. Yang kena gula, yang diabetes itu makan havermut secukupnya, bukan secukupnya, ya seginilah, nggak boleh banyak-banyak. Mereka yang kena sakit gula seperti Abi yang kena sakit gula nggak boleh banyak makan, supaya tetap sehat, supaya tetap semangat, kemudian menjadi bermanfaat, bisa umur panjang. Jadi orang sakit gula itu bisa umur panjang asal menjaga kesehatan. Sekarang abimu sudah 58 tahun, kamu baru umur 5 tahun. Itu sebabnya abimu terus menjaga kesehatan supaya bisa melihat kalian jadi besar, jadi pintar nanti. Apalagi kalau sekolah di Amerika, nak, weh, kamu the best nanti. Ya, luar biasa. Kemudian Abi juga ini dapat ini, kopi susu, itu, kopi kok. Nah, mana itu kopi kok? Gini nih. Nah, kopi kok, iklan kopi kok, ditambah lagi susu, maka akan kenyang sampai besok pagi pun. Ini makan malam. Terima kasih ya Golda, putriku, kemudian Dahlia, Margaret Thatcher. Terima kasih boleh menyapa kalian. Yang luar biasa itu telah menunjukkan kasih setia Tuhan. Sambut makan minum ini di dalam kebesaran namanya, di dalam apa yang telah engkau anugerahkan kepada orang-orang yang telah menolong dan membantu kami semuanya, sehingga menjadi bagian berkat pagi hari ini. Kasih setiamu tidak pernah berubah. Yesus Raja Damai, Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya, amin. Mari makan, anakku Golda, Dahlia, Sadam, Kadafi, Margaret, Bang Piki, ya Bunda, terima kasih untuk kebaikan hatimu. Tuhan Yesus memberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, hampir seminggu terakhir ini viral ya testimoni Mbah Udin melalui statusnya di Facebook yang menyampaikan tentang isu perselingkuhan antara istrinya dengan anaknya si KC ya. Dan itu menjadi bulan-bulanan dari para YouTuber Otan sendiri maupun para YouTuber Muslim, karena memang apa yang dilakukan ya, terlepas benar atau tidak, membuat suatu curhatan tentang kehidupan rumah tangga, apalagi perselingkuhan seperti itu di media sosial, itu sungguh sesuatu yang tidak pantas ya, tidak lazim untuk dilakukan, apalagi oleh seorang yang memproklamirkan dirinya sebagai seorang pendeta gitu ya. Harusnya itu disimpan rapat, diselesaikan secara kekeluargaan atau dimusyawarahkan begitu, atau setidak-tidaknya melalui jalur hukum kalau memang itu benar-benar terjadi. Tetapi kemudian beberapa hari setelah itu Mbah Udin bikin video lagi bahwa apa yang disampaikan itu hanyalah prank.
Kalau aku sih nggak percaya ya. Mungkin klarifikasi bahwa video yang curhatan yang disampaikan di Facebook itu prank itu ya mungkin karena ada tekanan dari berbagai pihak, atau setidak-tidaknya dia menyesal tentang kecerobohannya membuat curhatan di status Facebook itu. Kalau aku sih memilih untuk percaya pada statusnya itu ya. Meskipun kemudian diklarifikasi begitu. Tapi fokusku kali ini bukan pada itu teman-teman. Kalau itu sih sudah banyak dibicarakan oleh teman-teman semua ya, dari teman-teman para YouTuber muslim yang menampilkan soal itu. Sebenarnya bukan hendak tidak bersimpati atau hendak mengejek Bahudin, itu tidak sebenarnya. Hanya ingin menunjukkan bahwa orang yang dalam kehidupannya selalu menghujat Rasulullah SAW sebagai sosok yang amoral, kerap melakukan tindakan-tindakan asusila, kerap melakukan pelanggaran kaitannya dengan seksiologi begitu. Ternyata yang terjadi sebaliknya. Orang-orang yang menuduh seperti itu ternyata dalam kehidupannya seringkali diselimuti dengan isu-isu perselingkuhan. Sebenarnya yang ingin ditunjukkan sama teman-teman itu sebenarnya. Kemudian kalau aku melihat dua video yang aku tampilkan ini ya, sungguh miris ya keadaan Bahudin dengan status sebagai buronan, tersangka, hidup di negara orang di Amerika Serikat yang butuh biaya tinggi, kemudian dalam situasi menganggur, hidup klontang-klantung, kemudian juga ternyata dia menderita diabetes yang kalau kita ketahui ya, stres yang terjadi itu bisa meningkatkan kadar gula ya, memperparah penyakit diabetes. Jadi hormon kortisolnya semakin tinggi begitu. Tetapi yang semakin menjadikan Bahudin terpuruk itu ya, kayaknya dua video tadi menggambarkan bahwa kerinduannya yang luar biasa pada tiga putrinya yang jauh hidup di Indonesia. Dengan membuat video yang seperti itu, sebenarnya dia menangis lah itu. Mungkin air matanya sudah habis ya. Tidak ada satu situasi yang mengenakkan sama sekali. Dan ini mungkin hukuman dari Allah ya terhadap orang yang konsisten menghujat Islam, menghujat Allah, menghujat Rasulullah SAW, hidup dalam keadaan terpuruk, lontang-kelantung, gak jelas begitu, usianya semakin tua, penyakitan, ditinggal istrinya. Ini ibaratnya sudah jatuh tertimpa tangga dan setembok-temboknya begitu. Miris ini Bahudin ini. Cita-citanya untuk menghapus 300 ayat suci dalam Al-Quran, ternyata yang terjadi sebaliknya, dihapus nasib baiknya di dunia ini ya. Hidup semakin gak karuan ya. Kalau teman-teman yang lain ada mengatakan sebatang kara, kalau menurutku ya sebatang kere lah. Ya itu teman-teman kabar dari Bahudin. Tetapi ya sebagai umat Rasulullah SAW, sejelek apapun wajah dan akhlak Bahudin ya, kita tetap boleh mendoakan bahwa semoga hidayah dari Allah bisa diberikan kepada Bahudin, karena ini bagaimanapun juga umat Rasulullah SAW. Sebejat apapun kelakuan dia, untuk urusan hukuman dari Allah itu wilayahnya Allah, untuk hukum dari negara itu wilayahnya negara. Tetapi kita sebagai umat Islam juga tidak salah juga kalau mendoakan agar Bahudin ini bertobat, dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pulang ke Indonesia mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan dan kembali ke pelukan anak-anaknya terdahulu ya, ada Saddam Hussein, Gaddafi, dan Fikri begitu. Demikian teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.